Beberapa waktu kemudian mereka sampai di rumah sakit. Di lorong rumah sakit mereka melihat Aldo dan Arta. Mamah langsung menghampiri Aldo. Gimana, Clara? Aldo menunduk. Masih ditangani dokter, Ma. Mamah langsung menutup mulutnya menahan tangis. Ayah kemudian melihat ke arah Arta. Kamu siapa, Nak? Dia Arta, temannya Clara, dan dia juga yang tolongin Clara. Ayah menatap Arta dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih ya, sudah tolongin Clara. Arta menunduk pelan. Iya, sama-sama Om. Bisa kamu jelaskan kejadiannya gimana? Semua orang menatap Arta. Arta mulai menjelaskan dengan suara pelan. Saya tidak tahu pasti apa yang terjadi pada Clara hari ini. Tapi yang jelas, saat di kampus, Clara menjadi jauh lebih diam dari biasanya. Pandangannya kosong, dan saat belajar pun dia tidak fokus. Ketika jam pulang tiba, dia langsung pergi begitu saja. Karena merasa khawatir, saya memutuskan untuk mengikutinya. Dia berjalan cukup jauh, sampai akhirnya tiba di sebuah persimpangan jalan. Namun, Clara tidak melihat ke kanan ataupun ke kiri. Dia terus berjalan. Tanpa menyadari, dari sisi lain ada sebuah mobil yang melaju kencang. Saya mencoba berteriak, memanggil namanya, Clara. Tapi, dia tidak mendengarnya. Maafkan saya seharusnya bisa menyelamatkan Clara. Mamah langsung menangis. Wulan segera memeluk Mamah yang mulai histeris. Sementara itu operasi masih terus berjalan. Semua orang hanya bisa menunggu dengan perasaan penuh kecemasan. Waktu terasa berjalan sangat lama. Akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. Aldo, Ayah, Mamah, dan Wulan langsung berdiri menghampirinya dengan penuh harap. Dok, gimana keadaan anak saya? Dokter menarik napas pelan sebelum menjawab. Operasinya sudah selesai. Kami berhasil menghentikan pendarahan di kepalanya. Semua orang sedikit lega mendengar itu. Namun wajah dokter masih terlihat serius. Tapi, benturan di kepala Clara cukup keras. Maksudnya gimana, Dok? Pasien mengalami cedera otak traumatik akibat benturan keras di kepalanya. Saat ini ada pembengkakan pada otak, dan kesadarannya belum kembali. Apa dia bisa sadar, Dok? Untuk sementara, Clara berada dalam kondisi koma. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi untuk sekarang Clara berada dalam masa kritis. Kita harus melihat perkembangan dalam 24-48 jam ke depan. Apa boleh kami melihat Clara, Dok? Boleh, tapi jangan terlalu lama. Kondisinya masih sangat lemah. Mereka berjalan menuju ruang perawatan. Ketika pintu kamar dibuka, mereka melihat Clara terbaring di tempat tidur rumah sakit. Kepalanya diperban. Beberapa selang infus terpasang di tangannya. Monitor jantung berbunyi pelan. Mamah langsung menangis melihat anaknya. Clara bangun. Ini Mama. Wulan berdiri di samping tempat tidur sambil menahan air mata. Ayah hanya bisa berdiri diam dengan wajah sangat terpukul. Aldo mendekati tempat tidur Clara. Ia memegang tangan adiknya dengan lembut. Tangan Clara terasa dingin dan tidak bergerak. Aldo menundukkan kepalanya. Air matanya akhirnya jatuh. Clara kakak di sini.